Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik di tontonan inspiratif tempat dakwah yang kreatif hanya di channel Nur Alatif. Alhamdulillah hari ini kita dapat kesempatan untuk mengulas sebuah misteri atau pertanyaan mungkin dari teman-teman tentang hipnotis. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah dihipnotis atau pernah menghipnotis barangkali. Nah, dalam pemahaman Islam, hipnotis itu seperti apa sih? Apakah hipnotis itu satu arah dengan sihir atau seperti apa? Dan untuk mencari jawaban tersebut, alhamdulillah hari ini tim Nur Alatif sudah kedatangan tamu yang kompeten untuk di bidang hipnotis ini, yaitu ada Bapak Ustadz Abduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Ustadz, terima kasih sudah berkesempatan hadir di Nur Alatif ya Pak Ustadz. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kami yang akan kami tanyakan kepada Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, untuk pertanyaan pertama itu mengenai definisi hipnotis itu seperti apa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan hipnosis itu adalah hal yang sesungguhnya itu biasa terjadi dalam kehidupan umat manusia. Nih contoh, pernahkah Anda menonton film? Tentu pernah ya. Nah, ketika film itu menayangkan sebuah adegan yang menyedihkan, maka terkadang kita itu langsung terbawa emosinya ikut dengan kesedihan itu. Ya, maka itulah sesungguhnya orang yang sedang menonton itu sedang kena hipnosis. Kedua, ketika Anda menonton film dan kemudian adegan filmnya itu begitu menakutkan, ya, maka kemudian pada saat kita selesai nonton dan kita mau tidur, terkadang bayangan-bayangan ketakutan itu pun muncul dalam diri kita. Bahkan saat nontonnya pun terkadang kita terbawa dengan ketakutan itu. Itulah hipnotis. Jadi sederhana sebenarnya. Masalahnya adalah ketika bicara tentang hipnotis saat ini di kalangan umat manusia, itu persepsinya sudah buruk duluan. Hipnotis itu sama dengan kejahatan. Betul begitu ya? Nah, dan itu sering terjadi. Ya. Maka soal apakah hipnotis itu bisa buat kejahatan atau bisa kebaikan, itu tergantung manusianya. Mau dipakai apa hipnosis itu? Sama seperti ketika ibu-ibu itu menggunakan pisau dapur. Pisau dapur itu fungsinya untuk apa? Untuk memotong sayuran, memotong tempe dan lain-lain. Bagus kan? Ya. Tetapi pisau dapur di kalangan orang yang salah itu bisa digunakan untuk menusuk orang. Bisa untuk kejahatan. Jadi soal kemudian bisa digunakan untuk kejahatan atau untuk kebaikan, itu tergantung manusianya. Namun pada prinsipnya bahwa sejarah kemudian munculnya hipnosis itu adalah fungsi utamanya adalah untuk kebaikan. Karena asal muasalnya bagaimana kemudian ilmu itu digunakan untuk terapis. Makanya kita sering mendengar kata hipnoterapis. Fungsinya adalah untuk membantu orang menyelesaikan persoalannya. Ya, baik persoalan tentang keluarga, persoalan tentang hal macam-macam persoalan. Dan itu hipnotis bisa menjadi solusi. Termasuk juga ketika kemudian digunakan untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Makanya kemudian kadang-kadang ada orang sunatan dengan cara hipnosis gitu. Itu supaya apa? Supaya lebih rileks gitu. Jadi kondisi hipnosis itu sebenarnya hal yang biasa. Ya, bagaimana kemudian mengkondisikan orang untuk lebih rileks, lebih fokus sehingga bisa menerima pesan apapun. Begitu kira-kira. Nah, kemudian Pak Ustadz, ada beberapa orang yang mendefinisikan hipnotis itu sebagai ilmu sihir. Itu orang-orang awam berpikir bahwa hipnotis itu sama dengan sihir. Nah, kemudian
Kalau kita kaitkan dari sudut pandang Islam, pemahaman hipnotis itu seperti apa ya Pak Ustadz? Ya, jadi pada prinsipnya ilmu hipnosis itu adalah ilmu yang banyak digunakan sebagai sarana komunikasi persuasif. Karena fungsinya adalah untuk komunikasi, maka fungsi dari komunikasi itu adalah bagaimana ilmu ini mampu mempengaruhi audiens yang kita ajak komunikasi itu. Nah, terkait dengan ketika hipnosis itu dikaitkan dengan sihir, apakah itu bisa terjadi? Maka ada sebuah riwayat yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud yang mengatakan bahwa inna minal bayani la sihran. Sungguhnya perkataan itu benar-benar dapat menyihir. Artinya setiap kata ucapan manusia itu akan mampu mempengaruhi orang lain. Ya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan sihir itu adalah itu. Tetapi kebanyakan sihir yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu adalah sihir yang sering digunakan oleh para ahli sihir, ya, atau sering disebut dengan ahli nujum dan lain sebagainya, yang itu adalah bagian dari wilayah perdukunan yang kemudian itu menggunakan perantara jin. Nah, kalau sihir yang itu yang dimaksud, maka hipnosis bukan seperti itu. Tetapi hipnosis itu adalah ilmu komunikasi yang betul-betul memiliki kekuatan mempengaruhi luar biasa. Dan itu jelas hadisnya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan umat manusia, ya, agar apa? Agar selalu berkata dengan perkataan yang terbaik. Wa man ahsanu qaulan, dan berkatalah dengan perkataan yang terbaik. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan umat manusia, ya, kalau seandainya Anda tidak mampu berbicara baik, lebih baik diam. Kenapa? Karena kata-kata itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk membentukkan karakter ataupun membentuk manusia yang kita ajak komunikasi. Bayangkan berapa banyak anak-anak yang menjadi korban komunikasi orang tuanya karena salah dalam berkomunikasi. Nah, awas, di situ ada setan. Nah, misalnya begitu. Itu adalah kalimat yang sering kadang-kadang diungkapkan oleh orang. Apakah orang tuanya, tantenya, mbahnya, atau siapapun. Nah, kalimat itu membahayakan, membuat anak menjadi takutnya sama setan. Dan itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang. Makanya bicara tentang hipnosis itu adalah sebenarnya, hipnosis itu adalah bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar manusia. Jadi pikiran itu ada dua. Satu pikiran sadar, dua pikiran bawah sadar. Masalahnya adalah bahwa ternyata 88% perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dan 12% dipengaruhi oleh pikiran sadar. Pikiran sadar hanya mempengaruhi 12%. Pikiran bawah sadar mempengaruhi 88%. Artinya pengaruh pikiran bawah sadar yang memang itu adalah bagian dari ilmu hipnosis itu luar biasa pengaruhnya terhadap umat manusia. Makanya hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dengan ucapan. Berkatalah dengan perkataan terbaik. Ya, kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diem, karena setiap kata-kata yang buruk akan mempengaruhi perilaku orang lain. Begitu. Nah, kemudian Pak Ustadz, saya pernah melihat sebuah ceramah di sumbernya itu Jakarta Mengaji. Di ceramah tersebut dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah dijaili oleh seorang Yahudi, Labin bin Ashab kalau nggak salah. Rasulullah dijaili dengan disuruh membayangkan hal yang sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, apakah itu berkaitan dengan hipnotis atau berkaitan dengan sihir, Pak Ustadz? Jadi ketika terkait dengan membayangkan, maka ketika seseorang itu membayangkan, dia sedang menggunakan imajinasinya. Dan kerja-kerja imajinasi atau kerja-kerja yang sifatnya membayangkan itu adalah kerja-kerja dari pikiran bawah sadar seseorang. Artinya bahwa apakah itu bagian dari hipnosis? Yes, itulah teknik hipnosis seperti itu.
bagaimana kemudian seseorang itu untuk supaya mereka bisa membayangkan. Karena pada saat itulah kondisi orang tersebut fokus dengan apa yang sedang dibayangkan itu. Ya, makanya kemudian ketika teori tentang membayangkan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah menyampaikan begini, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Memikirkan kehidupan setelah kematian itu adalah sebuah membayangkan bahwasannya pasti akan terjadi nanti ketika setelah mati manusia akan dihidupkan kembali, manusia akan mendapatkan hari pembalasan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bayangan-bayangan. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Supaya apa? Supaya di dunianya dia betul-betul hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu adalah bagian dari membayangkan. Dan Einstein pernah mengatakan bahwa sesungguhnya imajinasi itu lebih hebat daripada kecerdasan. Karena imajinasi itu sendiri juga bagian dari kecerdasan. Orang yang imajinatif itu pasti orang yang cerdas. Makanya sekarang dalam metodologi menghafal Al-Quran itu juga ada metodologi yang menggunakan pola-pola hipnosis seperti metode Yadain, ya, belajar menghafal Al-Quran dengan metode Yadain. Bahkan foundernya beliau itu praktisi hipnoterapis. Bagaimana menghafal Al-Quran dengan cara membayangkan terkait dengan ayat-ayat Allah, artinya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Harapannya apa? Supaya kemudian daya ingatnya semakin kuat. Karena setiap pikiran manusia itu ada tempat penyimpanan. Ya, ada tempat penyimpanan. Informasi-informasi yang masuk ini akan disimpan. Nyimpannya di mana? Nyimpannya di pikiran bawah sadar. Makanya setiap peristiwa masa lalu seseorang itu bisa diungkap dengan cara hipnosis. Kenapa? Karena di sini dibuka kembali. Di sini ada filenya. Ya. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan ketika seseorang ya itu disuruh membayangkan, maka itu bagian dari proses dan cara kerja hipnosis. Cara kerja pikiran bawah sadar itu seperti itu. Nah, kemudian Pak Ustadz, kita berbicara tentang cara kerja hipnotis tersebut seperti apa dan apakah semua orang itu bisa dihipnotis, Pak Ustadz? Jadi terkait dengan cara kerja hipnotis adalah bahwa setiap ya informasi yang masuk ya melalui panca indera manusia, dan manusia itu kan ada yang kinestetik, ada yang visual dan lain sebagainya, ada yang auditory dan lain-lain. Ya ketika kemudian itu masuk, maka itu akan masuk ke dalam pikiran sadar manusia dan kemudian di situ akan direspon ada yang namanya critical area. Critical area itu adalah sebuah respon yang kemudian ini akan masuk nantinya ke pikiran bawah sadar seseorang. Jadi prosesnya adalah dari informasi itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, di situ akan terlihat bahwa bagaimana proses komunikasi itu bekerja. Dan apakah kemudian semua orang bisa dihipnotis? Pada prinsipnya semua orang bisa dihipnotis. Pada prinsipnya. Tetapi ada orang yang cepat prosesnya, ada orang yang lambat. Dan ini sangat tergantung dengan daya imajinasi klien kita. Orang yang akan kita hipnotis itu. Ketika imajinasinya kuat, disuruh membayangkan cepat dia. Tetapi bagi orang yang imajinasinya lambat, untuk membayangkan terkadang rada tell me begitu ya, rada tell me, telat mikir gitu. Sehingga connectingnya lama gitu. Nah, orang yang connectingnya lama ya lama gitu. Maka harus ada pendekatan dulu, pendekatan secara persuasif lebih lama. Ya pada prinsipnya bisa, cuman prosesnya agak lebih lama. Ya, makanya dikatakan katanya, kabarnya ya. Ya, orang yang semakin cerdas itu semakin mudah dihipnosis. Semakin tingkat imajinasinya tinggi, semakin mudah. Yes. Makanya orang-orang kreatif itu gampang banget dihipnosis. Nah, sudah sangat jelas sekali ya teman-teman. Hipnotis itu apa sih? Dan dalam Islam itu seperti apa sih?
Dan perbedaannya dengan sihir itu seperti apa sih? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abduh. Dan setelah ini kita akan praktek langsung tentang cara kerja hipnotisnya tuh seperti apa gitu. Tapi sebelum itu, mungkin teman-teman juga pernah melihat ketika ada orang yang dihipnotis dengan sugesti atau dengan kata-kata, tapi ada juga yang dengan sentuhan orang bisa terhipnotis. Biasanya terjadi kebanyakan untuk kejahatan-kejahatan gitu ya, kalau untuk disentuh segala macam seperti itu. Nah, dari hal tersebut Pak Ustadz, bedanya apa sih dan cara kerjanya seperti apa sih ketika seseorang dihipnotis dengan cara disentuh?